Kembali lagi bersama saya Kandi Putra di acara Topi Merah, topik inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode kali ini, Bali News ID masih di acara BBTF, Bali and Beyond Travel Fair, yang ke-11 di Nusa Dua, Bali. Dan sudah hadir bersama kita Ibu Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata RI, Ibu Made Martini. Swastiastu. Swastiastu. Ya, kebetulan Bu Made juga putri daerah ini ya. Betul. Ibu tugasnya di Jakarta, berarti stay-nya di Jakarta. Betul, di Jakarta. Banyak di Jakarta. Banyaknya di sana. Tapi sering ke Bali karena kan Bali adalah pusat pariwisata Indonesia lah. Jadi sering ada event seperti ini saya ke Bali. Oke. Nah, sebelum lanjut itu mungkin yang minta komentarnya dong sedikit tentang BBTF yang ke-11 ini, Bu. Luar biasa karena yang pertama ini 11 tahun pelaksanaan BBTF dan semakin tahun semakin ada perubahan yang berarti, yang positif gitu. Jadi kami senang sekali mengucapkan selamat karena event seperti ini penting buat pariwisata Indonesia. Jadi selain dia menjadi marketplace untuk mempromosikan pariwisata, juga adalah MICE event kan sebetulnya kan, meeting di mana juga menghasilkan wisatawan gitu, wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Jadi bagus event seperti ini, semoga tahun-tahun berikutnya gitu lebih besar lagi, lebih luas lagi, lebih banyak partisipasi dan lebih mengglobal. Karena kalau kami dari kementerian berharap BBTF ini satu hari nanti in the future bisa menjadi salah satu event internasional gitu. Harusnya udah dari sebelum-sebelumnya. Event internasional lebih besar lagi. Jadi besar lagi. Masuk dalam agenda internasional gitu ya. Jadi kita harus semua mendukung dan mensupport acara ini. Nah, kemarin kan Ibu Menteri juga kehormatan bagi kita juga, Ibu Menteri bisa hadir kemarin ya. Banyak menyampaikan kata sambutan dan sempat menyampaikan bahwa target kunjungan wisatawan 16 juta. Betul. Ya. Kurang lebih seperti apa nanti, Ibu bidang pemasaran? Kurang lebih seperti apa nanti strateginya? Ya, betul. Jadi betul sekali Ibu Menteri menyampaikan kemarin target untuk 2025 itu 14,6 target bawah gitu ya. 16 juta target atas gitu ya. Artinya kalau kita mencapai target atas 16 juta ini, kita bisa kembali sebelum pandemi lah kira-kira ya. Walaupun belum seperti itu, tapi sedikit mencapai ke arah sana. Nah, bagaimana caranya? Apa strateginya? Gitu pertanyaannya. Karena begini Pak Kande, di pariwisata itu saat ini berubah. Jadi trennya berubah, preferensi wisatawan berubah, sehingga kita harus adjust gitu atau menyesuaikan juga apa sih yang market mau gitu. Nah, ketika kita melihat sekarang dan tren itu bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi berubah-ubah itu bisa sebulan, 3 bulan. Ini kita harus agile istilahnya kan, harus agile sehingga kita bisa mengikuti. Contoh, kita lihat dulu siapa sih profil dari wisatawan tersebut. Ternyata kan sekarang yang paling besar adalah Gen Z. Oh iya. Mereka Gen Z itu sukanya apa sih? Tidak bisa disamakan dengan mungkin generasi saya nih, generasi saya X berarti gitu. Tidak bisa X. Enggak, jangan sampai. Itu bapak saya, baby boomer. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tahu mereka sukanya apa gitu. Barusan kita harus sering-sering mengetahui, survei, ngobrol dengan industri, mengamati perubahan-perubahannya. Jadi, nah strategi kita adalah 360 derajat. Jadi kita nggak bisa hanya melakukan satu aja. Oke, misalnya untuk mencapai target tersebut kita tidak bisa. Kita harus combine semuanya. Jadi funnel marketing yang kita gunakan 360 derajat, funnel atas. Jadi awareness dari wisatawan itu harus kita bentuk. Bagaimana menjadikan Indonesia itu sebagai top of mind, gitu kan? Jadi kan harus ada kampanye tentu brand pariwisata kita Wonderful Indonesia. Tapi tiap tahun kita punya tema-tema. Nah, sekarang tema ke depan yang kita lihat bahwa wisatawan itu mengarah preferensinya kepada yang sustainable. Sustainability itu penting. Jadi makanya kita punya kampanye untuk regeneratif. Bagaimana sih menciptakan, mendevelop
destinasi-destinasi itu yang regeneratif gitu. Misalnya paket-paket wisatanya akhirnya yang bisa menarik dan membuat mereka responsible gitu, responsible tourism. Misalnya selain dia menikmati sebuah destinasi, dia juga ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki wilayah tersebut. Contoh, dia ikut beli paket untuk menanam mangrove, kemudian merilis tukik, menjaga, ikut mengut sampah dan sebagainya. Gitu. Nah, untuk itu Kementerian Pariwisata tahun ini punya flagship program, ada 5 nih. Flagship programnya. Yang pertama, bagaimana ini very basic. Bagaimana menjaga destinasi itu bersih dan higienis. Berarti kebersihan. Okay. Ada gerakan wisata bersih. GWB, Gerakan Wisata Bersih. Okay. Kita punya mengajak seluruh stakeholders untuk ikut bersama-sama menjaga bumi ini. Kebersihan. Karena bukan hanya sektor pariwisata tapi semua gitu. Makanya sering sekali mungkin lihat ya kalau ikut website kita di Kemenpar Kemenkar RI atau Wonderful Indonesia atau Pesona Indonesia, itu lihat setiap minggu mungkin ada gerakan mungut sampah bersama, edukasi, dan kita ingin mengajak seluruh masyarakat, pemerintah daerah juga bagaimana kita bersama-sama. Dan ini memang bukan hanya pariwisata ya, lingkungan hidup, pemerintah daerah dan kementerian lain ya, kayak kemarin juga kayaknya sudah sempat mengadakan di Pantai Kuta ya. Persis seperti itu. Nah, yang kedua, flagship yang kedua adalah bagaimana sih menjadikan pariwisata ini naik kelas. Artinya apa tuh Bu Made gitu kan ya, naik kelas artinya kita elevate servisnya, produknya lebih baik, lebih bervariasi, dan dari segi makanya lebih bersih segala macam. Nah, kita punya 3 feature gitu ya, atau yang kita ingin naik kelaskan itu kita pilih 3 produk nih. Wellness atau kebugaran, kedua marine atau bahari, ketiga adalah gastronomi atau kuliner. Kenapa? Itu menjaga kesehatan semua. Betul, itu karena kita tahu trennya lagi. Sekarang setelah pandemi, orang tuh lebih conscious, sadar mengenai kesehatan. Dia makanannya lebih sehat, farm to table, yang organik, yang tidak dengan di dalam kaleng misalnya gitu-gitu kan. Jadi nah, Indonesia punya itu. Jadi kita ingin tunjukkan dan makanan alam kita kayaknya nggak kekurangan untuk itu, Bu. Persis, dan itu segar. Ngapain makan yang tidak segar yang dari kaleng atau apa? Nah, di sini ada, dan turis atau wisatawan itu mencari experience tersebut. Makanya ada sekolah masak, kita ajak ke rumah-rumah penduduk untuk menikmati makanan tradisional. Justru kita nggak usah malu terhadap masakan tradisional kita. Justru yang dicari oleh mereka. Nah, experience inilah yang sebetulnya value-nya tinggi. Unique selling point kita ada di sana. Gitu. Oke, yang ketiga, ini agak panjang sedikit nih. Nggak apa-apa ya, karena flagship gitu ya. Yang ketiga, bagaimana caranya agar event-event itu sebagai salah satu penarik wisata itu lebih banyak, lebih luas, lebih sukses gitu ya. Dan kalau bisa ini eventnya juga punya IP, Intellectual Property Indonesia. Kita mengadakan event, kita memang punya yang namanya Karisma Event Nusantara di Kementerian Pariwisata, bekerja sama dengan daerah, tapi beberapa itu punya kualitinya luar biasa, kelas dunia. Tapi kuncinya adalah konsistensi. Bagaimana caranya agar konsisten terus ada event tersebut gitu ya. Kalau di Bali, ini contoh karena kita ada di Bali, misalnya ini tiap tahun itu pekan kesenian Bali, PKB ya. Pesta kesenian Bali itu salah satu yang masuk dalam Karisma Event Nusantara, itu bagus sekali. Udah jauh hari dan konsisten, itu bagus. Ada lagi di tempat-tempat lain. Nah, ketika ada event, ada kalendernya, orang datang, ya udah. Saya datang ke Bali pas PKB bulan Juni. Saya mau misalnya ke Singkawang karena ingin melihat ada festival untuk Chinese New Year gitu, ke Cap Gomeh misal dan sebagainya. Nah, ini penting, event-event yang bertaraf internasional. Kemudian kita juga ingin beradaptasi dengan teknologi. Bagaimana teknologi ini sebetulnya membantu pemasaran kita. Makanya kita ada yang namanya pemasaran 5.0, menggunakan AI langsung untuk membantu kita
membuat itinerary, mencari hidden gems, kemudian mempermudah experience dari sebelum ke situ Bu, target pasar utamanya sebenarnya apa Bu? Dari berapa nih dunia sekarang? 192 negara di dunia ya. Negara, ya. Tapi kan target kita nggak bisa semua. Kita punya 14 negara utama yang kita pantau berdasarkan growth, berdasarkan jumlah, berdasarkan spending, berdasarkan jarak, berdasarkan connectivity dan sebagainya. Jadi misalnya nih Malaysia, Singapura, Australia, China atau Tiongkok, Korea, Jepang, kemudian Amerika Serikat, Jerman, Perancis, kemudian apalagi ya, India. India top 5, top 6, number 6 ya. India. Kayaknya kalau kunjungan ke Bali, India mungkin yang nomor 2. Betul. Setelah Australia. Nomor 1 Australia kalau Bali ya. Kalau Bali ya, nomor 2 India, betul. Kalau seluruhan Indonesia itu Malaysia, Singapura, Timor Leste juga. Timor Leste sudah mulai kenapa? Karena mungkin bukan terbang tapi MPD menggunakan, karena kan darat itu juga cukup tinggi dan itu market kita ya yang perlu kita jaga gitu. Kemudian sejauh ini untuk pemasaran Ibu sendiri kan tadi Ibu menyebutkan dengan menggunakan digitalisasi atau dengan menggunakan AI. Sejauh mana sudah perkembangannya sampai sekarang? Saat ini kita revamping website kita. Dulunya website kami itu Wonderful Indonesia, Indonesia.travel namanya. Itu mungkin satu arah ya. Jadi kita lihat informasi ABC. Nah, sekarang kita lengkapin. Jadi ada map of Indonesia, kita klik semua ada di sana. Poin-poinnya misalnya places of interest-nya. Sebelum ke situ itu yang buat apakah kayak marketplace seperti booking.com atau Traveloka? Gini, kita bekerja sama kan, kami pemerintah nggak boleh jualan kan, tapi kami mempromosikan bekerja sama berkolaborasi dengan industri. Kita nanti setelah ini hampir selesai, bisa juga untuk klik kalau orang mau, karena ada AI-nya, misalnya dia mau ke Tanjung Kelayang gitu, di Belitung. Di mana sih di sana? Oh, resortnya di sini, makannya ke sini, berapa hari, dia klik. Beli di mana? Bisa langsung, tapi ke pihak 3 langsung. Misalnya ke OTA atau travel agent di bawah asosiasi GIPI yang kita ajak kerjasama. Dengan demikian, paralel selain industrinya jual sendiri, ada platform OTA, ini juga ada. Ini saya potong sedikit Bu. Ini termasuk baru juga buat kita ya. Saya kebetulan kan ada travel agent juga. Bidang travel agent. Dan itu sejujurnya kita terkendala kalau travel agent yang normal, yang biasa, yang dari Bali itu masih terkalahkan persaingannya dengan OTA. Bahkan kemarin ada statementnya Bapak Gubernur akan menertibkan OTA itu. Nah, jangan sampai nanti pihak Kementerian Pariwisata malah bekerja sama dengan baik dengan itu. Malah kita yang travel agent yang di bawah GIPI ini tidak tahu tentang ini. Jadi gini, kan semua punya segmen. Semuanya punya segmennya. Anak-anak muda, Gen Z, mereka itu independent traveler. Ya, mereka sudah biasa teknologi savvy. Mereka senang. Mereka tidak akan pergi ke travel agent, Jadi dia sendiri, dia mau ini, yang Gen Z. Tapi yang premium, yang high end, yang seorang seperti saya akan nyaman ke travel agent karena tenang, diurusin, nggak usah pusing dari A sampai Z. Jadi semuanya ada marketnya. Jadi don't worry. Yang penting bagi pemerintah adalah legal. Legalitas itu penting, travel agentnya, kemudian terdaftar, kemudian perlindungan terhadap konsumen, membayarkan pajak dan sebagainya. OTA juga demikian, itu aja. Tapi semuanya ada segmen masing-masing. Mari kita kembangkan bersama. Yang penting untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Jadi tapi ya begitu intinya. Jadi teman-teman travel agent juga yang ikut di BDAP ini jangan khawatir. Jangan khawatir bersaing dengan OTA. Terkadang ini Bu, OTA itu kadang kalau boleh kita terbuka mewakili teman-teman juga sih Bu. Ini biasanya harganya tidak kompetitif. Jadi terlalu membanting harga gitu istilahnya. Jadi kalau kita mau bilang quality tourism itu akan dikalahkan dengan hal-hal tersebut. Mungkin yang komen mengenai quality tourism karena kita ngomong quality itu bukan hanya soal harga. Mungkin harganya 2 juta, tapi pengalaman luar biasa bagi wisatawan tersebut itu adalah quality tourism ya.
dan dia misalnya dia menjaga budaya, tidak membuang sampah, menghargai ke pura dia pakai kain, misalnya ke tidak ribut-ribut, tidak mabuk di jalan, pakai helmet, itu quality tourism, responsible gitu. Jadi itu pertama nih. Nah, bicara mengenai race to the bottom kan tadi, banting harga kan, kita memang tidak mau itu. Makanya sebetulnya bagus ada asosiasi bersama-sama. Menurut kami antara OTA dan travel agent itu mungkin kolaborasi aja, karena saling mendukung sebetulnya. Jadi yang penting legalitasnya terjaga, bahwa mereka juga bertanggung jawab gitu untuk yang lain-lain kan bisa dikolaborasikan bersama gitu, karena sebetulnya mereka tuh saling mendukung kok. Gitu. Mungkin selama ini ada kendala apa saja dalam di bidangnya Ibu? Di bidang pemasaran. Mungkin begini, memang kami ini kan sifatnya inklusif gitu ya. Jadi numbers penting, karena kan kita ini negara besar, 17.000 pulau dengan garis pantai yang luas, pulau-pulaunya banyak, kita bisa gitu. Jadi Bali ya betul sudah terkenal, tapi ada banyak sekali destinasi lain yang bisa. Artinya kita bisa di-drive oleh number, itu satu. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus berpikir bahwa pariwisata ini adalah penyumbang devisa. Kalau wisatawan mancanegara ya, spendingnya menjadi penting gitu. Jadi membalance antara numbers dan spending ini dilakukan. Itu untuk Wisman. Wisnus, wisatawan Nusantara, bagaimana cara mereka untuk melakukan perjalanan sehingga mereka kan spending gitu. At the end of the day, tourism itu spending ya. Bagaimana itu spending itu mendukung dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Makanya kita mendorong sekali wisatawan itu untuk mengunjungi bukan hanya satu tempat, tapi kemana-mana. Kalau dia pergi ke Papua, dia akan spending di sana. Kalau dia ke Maluku, dia akan spending. Ini terjadi adalah perputaran uang di Indonesia. Itu yang penting ya. Nah, itu satu. Makanya kita ingin balance dua-duanya. Nah, tapi untuk wisatawan mancanegara, yang penting apa nih? Challenge tadi kan ditanya nih, atau tantangan. Tantangannya apa? Konektivitas. Bagaimana caranya agar direct flight? Mungkin Bali tidak mengalami tantangan tersebut karena kan international airport juga, Bu. Banyak juga, tapi capacity masih bisa kan gitu ya. Masih. Jadi itu juga sedang kita dukung dan dorong. Tempat-tempat lain kan sekarang ada 17 international airport. Bagaimana caranya agar ada direct flight, misalnya kalau mau ke Likupang atau ke Bunaken, yang langsung dong, biar kita nggak harus lewat sini. Loh kenapa? Biar stop? Bukan. Again, kita harus tahu market kita. Namanya wisatawan maunya tidak ribet dong. Mungkin ada yang mau pindah-pindah, boleh. Mungkin harganya lebih miring gitu, silakan. Tapi ada banyak yang mau langsung. Aduh, saya udah terbang 20 jam, masa saya harus betul. Nah, andai kata semua itu ada airlines yang datang ini, tapi kan tentu saja ini bisnis, nggak bisa dipaksa dong. Harus ada supply, ada demand, ada supply. Itu pasti terjadi. Nah, terkait itu juga sih, Bu. Jangan kita ngomongin tentang airline juga ya. Sementara yang terjadi sekarang, Bali bukan hanya kita mengandalkan dari internasional juga ya. Banyak teman-teman kita yang di Asita ini yang memang bermainnya domestik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tiket domestik itu kadang-kadang lebih mahal dari tiket keluar. Gimana Dinas Pariwisata? Kementerian. Jadi kami aware, kami memahami hal tersebut. Kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan industri, ya, dengan kementerian lainnya juga. Kita memang mendengar dari masyarakat, selalu dibandingkan dong. Bu, Pak, ini 2 jam terbang, kenapa harganya kok lebih mahal dari ini? Makanya pemerintah melakukan beberapa insentif, terutama untuk liburan-liburan besar. Contoh Nataru, Natal dan Tahun Baru, pemerintah menurunkan, ada diskon tiket. Ya, waktu itu kan sempat 15%. Kemudian pas Hari Raya Idul Fitri, Lebaran, juga ada pemotongan waktu itu untuk harga tiket domestik gitu, yang ekonomi gitu ya. Kemudian sekarang pas libur sekolah ini sudah diumumkan 6%. Jadi pemerintah tidak, untuk PPN-nya gitu ya, 6% dari pemerintah itu tidak dikenakan untuk mengurangi
biaya atau harga tiket sehingga masyarakat bisa berliburan gitu. Nah, kita ini terus mencoba gitu ya untuk lebih kompetitif ya. Karena kan komponen-komponen tiket tuh banyak sebetulnya ya. Itu yang dilakukan. Jadi tapi semoga dengan dengan appetite masyarakat yang tetap mau tinggi gitu, itu juga bisa membantu. Oke, itu terkait kerjasama antar instansi Bu ya. Kalau kerja selama ini bidang pemasaran kerjasama dengan sektor swasta atau gini bisa dijelaskan? Sangat tinggi karena gini, strategi kita tuh 3 sebetulnya, ya, inovasi. Orang pemasaran harus berinovasi, selalu berinovasi. Kreatif, harus punya kreativitas. 3, kolaborasi, harus berkolaborasi. Tidak mungkin sendiri, tidak mungkin. Even pemasaran pun harus kerjasama dengan deputi-deputi yang lain, destinasi, industri, SDM dan sebagainya. Nah, untuk kerjasama dengan lembaga banyak sekali. Karena beli mungkin tahu nggih, pariwisata itu kan paling panjang supply chain-nya, atau kok bukan supply chain aja tapi juga ekosistemnya banyak dari industri. Dari A sampai Z sampai di ujung. Ini pemasaran ujungnya misalnya transportasi, akomodasi, SDM. Jadi yang ojek online yang ada itu kan bagian dari pariwisata juga, karena mengantarkan, termasuk ke pertanian juga konektivitasnya. Betul, jadi supply rantai pasok. Misalnya nih di Labuan Bajo, kalau kekurangan telur kan pernah ada tuh isu kurang telur. Aduh gimana nih? Itu pariwisata. Sebetulnya industri itu bukan hanya akomodasi sama restoran, tapi supply rantai pasoknya juga nih. Bagaimana menyediakan telur untuk hotel, restoran A, B, C. Bikin dong di sana, gitu kan? Bagaimana menyediakan sayur, nah seluruhnya ini. Oleh karena itu ini penting sekali dan sangat dan pariwisata juga menghasilkan atau mengkontribusi tenaga kerja yang sangat besar, 25 juta bekerja di sektor ini, jadi sangat tinggi sekali. Nah, kerjasama dengan kementerian dan lembaga, khususnya pemasaran adalah misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah. Kami di pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena at the end of the day, tourism is about local. Jadi kalau kita pergi ke misalnya NTB, siapa yang providernya? Kan lokal di sana. Nah, kalau pemerintah daerahnya dengan kami bekerja sama dengan baik, misalnya pemerintah daerahnya menyediakan anggaran untuk pemasaran misalnya atau promosi, bagus kan? Membuat video, membuat sosial media yang bagus, ikut berpromosi bersama kami. Kemudian ESDM, kemudian lingkungan hidup, kebudayaan, banyak candi-candi peninggalan sejarah bangsa yang ada di bawah wewenang Kementerian Kebudayaan. Bagaimana kita berkolaborasi, misalnya Candi Borobudur, sehingga bisa dinikmati Prambanan dan sebagainya. Kita buat paket tour yang menarik dan sebagainya. Jadi even dengan Kementerian Luar Negeri misalnya, jadi para Indonesian representatif di luar negeri itu kan sebagai dubes, konjen itu kan sebagai spokesperson-nya Indonesia mempromosikan pariwisata. Kita bekerja sama juga dengan beliau-beliau. Jadi selama ini kan banyak event-event pariwisata internasional seperti kemarin kayak Dubai yang ini kan dinas mohon maaf lagi Kementerian Pariwisata banyak yang mensupport juga. Betul. Tapi kalau boleh kita jujur, saya kan ada beberapa teman juga yang mau ikut. Apakah mungkin, ini pesan ini Bu ya, apa tidak mungkin nanti support untuk turisme ini, karena devisa untuk pariwisata itu terbesar di Bali juga ya, terbesar hampir berapa? 44%, hampir 60-an% kalau nggak salah. 63% sumbangsih terhadap ekonomi Bali. Tapi darinya 40%. Itu, apakah tidak bisa mensupport lebih nanti? Karena selama ini kita di Asita terutama teman-teman travel itu merasa kita promosi tapi kita ngeluarin banyak dari kantong sendiri.
Jadi gini, memang promosi itu kan investasi. Iya. Iya. Pak, integral part dari kita sebagai industri, ya, dan kami di kementerian kalau berpromosi juga mengeluarkan biaya dalam arti karena kita ada, ingat, kita invest sekarang, hasilnya nanti kan gitu selalu. Jadi kita harus terus-menerus berpromosi. Nah, kami paham dengan concern dan arus bawah kan ya, bertanya Bu gitu kan, Bu Made Mbok ya supportnya lebih banyak gitu. Pasti ya banyak Bu Made dihubungi betul gitu ya. Betul kami. Nah saat ini memang tentu kami sangat ingin dan berkomitmen gitu ya untuk memperbesar, misalnya kalau kita pameran ini contoh aja gitu ya, misalnya dari Dubai, London, Berlin, nanti ada di Malaysia, di mana-mana gitu ya, kita sering di Cannes. Nah kita memang ingin besar memang, tapi kan ini menggunakan anggaran APBN, tetapi ada juga kita berkolaborasi gitu, makanya kita berkolaborasinya booth-nya mungkin dari kita, tapi teman-teman memang harus bayar travelnya sendiri, akomodasi segala macam. Atau kalau kita ingin lebih besar booth kita atau pavilion kita, akhirnya ada bagian dari teman-teman yang ditambahan jadi bagaimana agar bisa besar gitu. Tapi semoga ke depan kita bisa lebih lagi berkolaborasi dengan pihak ketiga, pihak swasta gitu, bagaimana membuat lebih besar lagi gitu, sehingga teman-teman tidak terlalu terbebani gitu, kalau bisa gitu sih. Tapi komitmen kita ada di sana sih. Saya balik lagi ke wellness tourism Ibu. Jadi kan concernnya the wellness tourism juga, dan mungkin BBTF juga next years mereka kita concernnya ke gastronomi juga Bu. Bagus. Jadi ada mungkin insight untuk kita untuk next years nanti. Betul. Oh senang sekali saya mendengar bahwa tahun depan mungkin produk ya yang akan dilihat selain destinasi produk. Jadi wellness atau kebugaran dan gastronomi atau kuliner itu sangat penting dan itu adalah kekuatan Indonesia. Ya kita kalau orang bilang ribuan menu yang ada di Indonesia. Nah kita ingin dorong bagaimana caranya agar lebih banyak ada tour, gastronomi tour atau culinary tour. Karena Indonesia ini sebetulnya saking majemuk dan kayanya, sometimes ini orang bingung, ini makanan Indonesia yang mana? Coba ditanya. Oh kalau di Bali ya makanan Bali. Kalau ke Jawa Tengah makanan Jogja atau makanan Jawa gitu. Kalau ke Padang, ke Minangkabau lain lagi. Nah, this is the beauty and the richness of Indonesian culinary. Ini adalah kekuatan, bukan downside, bukan kekurangan, justru kekuatan kita. Nah, oleh karena itu, why don't we do tour of culinary excellence of Indonesia dari ujung Aceh sampai mungkin dari kementerian ada rencana kita ada program, bahkan saat ini as we speak ini ada tour dari Filipina yang gastronomi ke Minangkabau, ke Padang, dan ke Jogja saat ini bekerja sama dengan salah satu chef di Indonesia. Kita dukung gitu, kita dorong. Karena kalau seperti ini kan niche market atau special interest. Jadi orang-orang yang memang interested dengan kulineri yang mau, dan mereka bayar tidak nawar gitulah istilahnya nggih. Karena mereka itu hobinya makan, hobinya memasak, ingin tahu mengenai kuliner, akhirnya berapapun dia beli paket itu. Nah, ini yang perlu kita mainkan ya. Kita ada gastronomi tour dan ada digabungkan juga dengan cultural. Saya tahu berapa misalnya dari Javara gitu ada perusahaan ya yang UKM dan Indigenous Indonesian Spices yang bikin tour ke Muara Jambi. Jadi Muara Jambi diatur ke sana untuk belajar narasi sejarah dari Jambi dan makanannya. Jadi ada banyak sekali kreativitas yang bisa diciptakan. Nah, untuk kementerian itu kan ada juga yang gourmet. Jadi Indonesia ini sekarang perkembangan gourmet, kulineri gourmetnya juga tinggi. Kita akan mengadakan yang namanya event bulan September nanti di Jakarta dan Bali, namanya Wonderful Indonesia Gourmet. Bulan September. Indonesia Gourmet. WIG. Wonderful Indonesia Gourmet. Di sini kita akan undang jurnalis dari seluruh dunia untuk melihat kekayaan kulineri kita dan mengexperience sehingga mereka bisa mempromosikan dan menyebarkan dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu gastronomi capital
of the world kalau bisa, why not gitu, untuk mempromosikan makanan Indonesia bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga gitu. Nah, setelah Ibu ngelihat BBTF kali ini, ya yang ke-11 hari ini, gimana harapan Ibu? Ya. Dan Deputi Pemasaran ngelihat cara kita memasarkan pariwisata Indonesia, khususnya di Bali, next-nya mau seperti apa nanti? Oke, tadi kan disebutkannya beli mengenai produk ya. Saya rasa it's about time, sudah waktunya yang dipasarkan itu bukan hanya destinasinya tapi produknya. Tadi sudah disebutkan culinary atau gastronomi, kemudian juga wellness atau kebugaran karena kita punya ya misalnya paket-paket melukat dan sebagainya. Banyak dan sekali, orang ke Indonesia ini bukan hanya di Bali tapi di Jawa, di Sumatera banyak loh, Sulawesi. Inilah yang kita cari karena again tren dari dunia sekarang ini setelah COVID, setelah pandemi mereka mencari ketenangan, healing, sesuatu yang istimewa dan berbeda. Mencari ini menemukan kedamaian itu penting sekali dan kita bisa menjadi pusat dari itu. Nah, tahun depan ketika temanya itu bagus banget. Itu bagus sekali dan kita akan mendukung. Kemudian mungkin kita juga perlu ya namanya BBTF, Bali and Beyond Travel Fair. Nah, jangan sampai hanya mengenai Bali saja. Bagaimana caranya beyond-nya juga ada. Jadi beyond itu harus seluruh Indonesia. Nah, kami melihat semoga tahun depan lebih banyak lagi pemerintah daerah yang ikut menggunakan dan memanfaatkan BBTF ini sebagai marketplace, bahwa platform promosi sehingga mereka justru pamerannya di sini untuk menjual atau memarketkan destinasi mereka gitu dari seluruh Indonesia, 38 provinsi kan. Bayangkan kalau ada 38 anjungan dari seluruh Indonesia yang datang kan internasional. Mereka beli mereka nggak usah lagi ke Makassar, nggak usah lagi. Orang pemerintah daerah nggak usah keluar negeri, boleh. Tapi selain itu juga di sini. Dan dari buyers nggak usah lagi pergi kemana-mana karena udah ada di sini. Sudah ada di sini platformnya gitu. Jadi semakin banyak anjungan dari daerah yang ada di BBTF tahun depan, semakin besar. Semakin banyak pesertanya, sellernya maupun buyersnya gitu. Kemudian semoga ini bukan hanya sebagai tempat marketplace untuk promosi pariwisata, tapi juga salah satu event MICE. Karena kalau MICE itu kan mendatangkan mereka kan tinggal di hotel juga di sini. Ya, one day mungkin bukan hanya hosted buyer, tetapi buyers yang memang datang memang mau ke sini. Mungkin itu salah satu harapan dari Ketua Asita juga sebagai host pada BBTF kali ini. Dan saya dengar kemarin waktu pidato itu mengharapkan bahwa BBTF next year bisa jadi tempat pemasaran bagi seluruh provinsi. Itu mohon dukungan dari kementerian juga. Pasti. Itu adalah salah satu fasilitas yang mungkin diharapkan sekali di BBTF next year. Mari kita siapkan dengan baik mulai sekarang sehingga tahun depan lebih siap, lebih besar, lebih luas, lebih sukses. Dan mari berkolaborasi kami dari Kementerian Pariwisata sangat mendukung karena ini ya memang bagian dari ekosistem gitu, dan kami mengajak seluruh pemerintah daerah kalau bisa hadir di BBTF ini, mumpung tidak mahal lah keluar negeri gitu, tapi adanya di sini manfaatkan dengan maksimal. Ini ajakan bagi semua pemerintah daerah ya. Dinas Pariwisata seluruh provinsi yang ada di Indonesia, jadikan BBTF 2026 nanti jadi marketplace buat Bapak Ibu. Seperti itu Bu ya. Betul sekali, betul sekali. Jadi gak terasa Ibu sudah lewat dari waktunya. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup, tapi mungkin dari kami mari bersama-sama berkolaborasi dan bekerja sama untuk membangun pariwisata, dan mari jaga lingkungan ya. Lingkungan, kemudian pastikan sosial impact-nya terjaga, dan tetap tentu saja pariwisata yang mensejahterakan masyarakatnya. Jadi sustainable tourism itu penting kita jaga sehingga kita bisa menikmatinya dan menjadi kekuatan Indonesia ke depan, karena pariwisata itu
sebetulnya bisa menjadi kekuatan yang sangat kuat gitu ya, bukan kekuatan baru, yang kuat untuk pembangunan di Indonesia. Oke, terima kasih Bu waktunya sudah bisa hadir di podcast ini. Semoga next year kita bisa di sini lagi. Betul. Dengan harapan dari teman-teman di BBTF kali ini next year bisa terpenuhi berkat kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Ya. Jadi akhir kata saya Kande Putra, saya ucapkan banyak terima kasih. Bali News ID lugas dan inspiratif. Matur suksma.